Jadi pertama kami segera akan mewawancara Bapak Eka Budianta sebagai tokoh sastrawan yang sangat gigih berjuang bukan untuk diri sendiri tapi juga memperjuangkan sesama penulis. Ini makanya saya sangat mengagumi beliau. Ya, maka mari kita coba dengar. Ya, ini di sini saya dapat buku kiriman dari Pak Budianta bagus banget tentang Boscha. Kemudian Langit Pilihan, puisi beliau mengadang pusaran. Nah, beliau ini di sini terlulus Pak Eka Budianta adalah penerima penghargaan sastra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kumpulan puisi terbaik 2012. Nah, yang terhormat Bapak Eka Budianta, monggo sekarang tiba saatnya tolong Bapak ceritakan tentang perjuangan Bapak dalam khasanah tulis menulis. Silakan Bapak Budianta. Silakan. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Jaya, saya mengagumi Anda, ini kesempatan yang besar dan saya baru tahu bahwa nilai satu orang itu ditentukan oleh kepeduliannya pada orang lain. Dan Pak Jaya Suprana ini menunjukkan kepedulian yang luar biasa bahwa mencatat rekor, mencatat pencapaian-pencapaian setiap orang sebagai salah satu cara ya untuk menghargai, untuk menghormati, untuk ya mengenalkan pada dunia. Dan saya kira saya juga sepakat dengan cara yang seperti itu, meskipun juga bukan mudah mudah diserang gitu. Saya masih ingat tuh almarhum Slamet Subiranto atau Ikra Negara itu suka berbisik pada saya. Eka, kamu ini sastrawan apa aktif LSM? Gitu. Nah itu seringkali dikatakan, loh kenapa? Kalau saya membela lingkungan hidup, kalau saya membela orang miskin, kalau saya mempunyai cita-cita memperbaiki Indonesia dengan cara saya, dengan kita yang saya tawarkan, apakah itu menjadi LSM? Dan kenyataannya memang penghargaan-penghargaan yang lain itu diberikan kepada saya sebagai, ini suaranya double ya? Enggak apa-apa, kalau di kami jelas Pak Pak Eka, di kami bagus sekali. Ada sesuatu itu. Oke, sekarang enggak? Masih ya, double. memang kadang-kadang begitu Bapak anunya. Oke. Tapi di saya jelas sekali. Oke. Saya kok 2 bounce back. Oke, sekarang enggak. Mudah-mudahan enggak. Gini. Pada waktu kita menulis puisi, kita dihadapkan pada 2 pilihan. Mana yang lebih penting? Tekniknya atau isinya? Nah, saya memilih isinya. Tekniknya akan dengan sendirinya mengikuti. Nah, itu yang membuat orang seringkali puisinya bisa sloganistis, bisa prosais dan sebagainya. Tetapi menurut saya puisi itu baru menjadi puisi apabila bermanfaat bagi orang lain. Jadi saya sangat senang kalau misalnya ada pegawai dari DKI datang, Pak, tolong bikinkan puisi untuk pejabat yang sedang ulang tahun. Wah, itu baru saya pikir ada sesuatu yang bisa ditulis gitu. Tolong ditulis sesuatu yang untuk mengenang Hari Kartini, mengenang jasa-jasa Ki Hajar Dewantara, mencatat hal-hal yang negatif atau yang positif dalam perkembangan
sejarah Indonesia. Itu saya kira lebih lebih provoking, lebih memanggil saya untuk berkarya. Meskipun begitu saya beruntung bahwa kritikus-kritikus mengatakan saya tidak jatuh ke hal yang slogan, saya tidak jatuh kepada hal-hal yang bombas, bahkan saya sangat dulu puisi-puisi saya itu sangat aplikatif. Majalah Tempo itu pada tahun 80-an memuat beberapa puisi saya untuk kampanye kebersihan. Kalau ada sampah numpuk, saya membuat puisi untuk tukang sampah yang ini. Kalau ada binatang yang terluka, hampir punah, saya diminta membuat puisi tentang bagaimana menyelamatkan binatang itu dan sebagainya. Bahkan untuk menyelamatkan ular sekalipun, karena ular itu kan hidup ya. Pak Eka, Dan saya sangat mendukung itu kampanye sentuh yang ada di Taman Ular di Taman Mini Indonesia. Iya. Nah, saya mulai berpuisi pada umur 17 di Malang. Pada waktu itu saya diajak piknik. Oh, piknik itu bagus ya. Piknik itu kok indah, ada bunga, ada teman-teman yang gembira. Maka saya pulangnya membuat satu kumpulan sendiri dari piknik itu. Namanya Bunga Desember, itu tahun 73. Tahun 73 itu buku pertama saya, tulisan tangan dengan sketch, bukan sketch tapi lukisan cat air gitu, yang sekarang disimpan di Habib Yasin, itu judulnya Bunga Desember. Intinya itu rekaman 1 hari penuh, ya kira-kira 40-50 halaman begitu, dari pagi sampai sore menjadi satu buku. Dan kemudian yang lebih menyenangkan, beberapa kritikus mulai memuat karya-karya saya di Jogja, itu ada majalah Semangat. Oh, ya. Di Jakarta ada majalah Buson, ada majalah Basis, dan sebagainya. Dan yang membesarkan hati pada waktu namanya Bagdi Sumanto, seorang kritikus yang sangat terkenal dari Universitas Gadjah Mada, membandingkan karya-karya saya dengan karya-karya Chairil Anwar. Bayangkan anak umur 19-20 tahun bandingkan karya-karyanya dengan Chairil Anwar. Wah, melambung saya. Senang sekali. Terus membawa tulisan-tulisan itu untuk Pak Yasin. Pada tahun 76, itu Sapardi Djoko Damono itu menulis surat kepada perusahaan rokok di Kediri, Gudang Garam, untuk menyponsori buku-buku saya. Dan Gudang Garam itu adalah perusahaan pertama dari kalangan swasta yang menerbitkan 3 buku saya pada waktu itu. Bagus dari sekali. tahun 76. Pada umur 22 tahun, tahun 78, saya menjadi peserta paling muda di Puisi ASEAN, satu perhelatan besar 5 negara waktu itu ASEAN. Dan saya sekamar dengan Angkarn Kalyanapong, itu banyak besarnya Thailand. Yang saya seperti anaknya begitu. Di sebelah itu juga ada Muhammad Ali dari Surabaya yang sudah seumur Chairil Anwar, lahirnya tahun 20-an, seumur ayah saya gitu. Dan pemberitaan itu cukup luas. Buku saya yang pertama itu diulas oleh Kompas 2 kali. Yang pertama oleh Sides Sudiarto, yang kedua oleh F. Rahardi. F. Rahardi masih hidup, Sides sudah meninggal. Nah, itu. Dan ternyata menggelinding terus, banyak sekali buku-buku, sehingga pada tahun, ingat Pak Jaya mengajak saya makan malam di acaranya apa itu, di Roro Jonggrang. Di Roro Jonggrang itu, karena itu kan sebelumnya pada bulan Februari tahun 2006 itu saya merayakan ulang tahun ke-50. Untuk membuat itu diterbitkan satu buku. Ini atas idenya Arswendo. Arswendo membiayai buku ini, namanya Mekar di Bumi, dan membuat penerbitan ini luar biasa menurut saya. Waktu itu 400 halaman lebih,
ditulis oleh 112 orang dari 6 negara, ada dari Jepang, ada dari Swiss, ada dari Prancis, ada bahasa Prancisnya sedikit, ada bahasa Sundanya, ada bahasa Jawa, ada ibu saya sendiri menulis cukup banyak. Tulisannya itu 50 halaman tulisan tangan, tapi setelah diketik di sini nggak sampai 20-an gitu ya. Karena yang dimuat di sini, ibu saya mulai menikah, hari pertama dikatakan pada tanggal 15 Agustus tahun 54, pernikahannya diadakan di gereja di Malang, sampai saya lahir, dan sampai nanti saya pergi ke Jakarta. Pada tanggal 16 Desember tahun 1994, ibu saya mengantar ke stasiun Malang, dan saya berangkat. Dan di kalimat terakhirnya itu yang saya sangat tersentuh, ibu mengatakan bahwa untuk pertama kalinya saya menangis, aku pergi. Karena setelah 18 tahun, ibu itu memiliki saya. Dan saya berjanji, tangis saya tidak sia-sia. Itu saya kira. Dan alhamdulillah juga sajak-sajak saya itu membawa saya ke seluruh dunia. Saya pernah diundang untuk berbicara di Beirut, Lebanon, pada waktu peringatan Khalil Gibran. Saya diundang bicara di Seoul, Korea, dan bertemu dengan legendaris sastrawan di sana. Dan puncaknya pada tahun 87 itu Menteri Besar Amerika Serikat Paul Wolfowitz menyurati saya untuk berkunjung ke Amerika Serikat selama 4 bulan, dari Agustus sampai Desember. Kerjanya apa? Bicara aja dari sekolah ke sekolah ke sekolah ke sekolah. Jadi puisi-puisi yang telah saya tulis dengan maksud jelas gitu, membawa saya ke arah yang jelas juga, membawa saya ke Amerika cukup lama, membawa saya pentas di Queen Elizabeth Hall di London juga. Itu satu kehormatan besar buat saya. Di Frankfurt saya menemani Pak Ulrich Ratz ketika menyerahkan buku-buku koleksi lama itu. Di Wolfgang Goethe Library itu saya memegang sendiri buku-bukunya Antonio Pigafetta yang terbit tahun 1715 itu, yang dengan kata-kata barang siapa berbicara bahasa Melayu, dia akan dipahami dari Persia sampai ke Filipina. Saya bangga sekali menggunakan bahasa itu, dan luar biasa. Dan saya kira itu dulu lah, tapi pada intinya pada umur 50 tahun itu Jubing Kristianto menyanyi lagu-lagu anak-anak untuk saya, Putu Wijaya menulis dan membaca cerpen, Romo Muji Sutrisno membahas karya-karya saya, dan ada satu orang penyair Mandarin yang namanya Wilson Candinegara membaca puisi-puisi saya dalam bahasa Mandarin. Memang untungnya bahasa Mandarin itu adalah bahasa pertama yang dipakai untuk menerjemahkan puisi-puisi saya dari ASEAN itu. Dari peristiwa ASEAN tahun 78 muncul 4 atau 5 sajak saya dalam bahasa Mandarin terbit di Singapura. Setelah itu ada bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa, kadang-kadang itu saya pernah dapat kiriman uang $18 dari Helsinki karena diterjemahkan ke dalam bahasa Finlandia katanya. Coba. Setelah saya bawa ke Citibank itu, dia bilang, oke, bisa dicairkan tapi ongkos administrasinya $200. Ya saya simpan aja itu. Cek yang berharga $18 ongkos atau biaya terjemahan katanya dari puisi, satu puisi Indonesia yang saya ingat namanya itu Tukang Becak gitu ya. Jadi orang dari Tegal datang ke Jakarta dengan susah payah untuk menjadi tukang becak, menghidupi anak istrinya dan dengan penuh martabat. Dan itu termasuk salah satu puisi yang masuk dalam buku This Same Sky, di langit yang sama. Di situ saya bangga sekali karena dicampur aduk dengan karya-karya klasik. Ada John Keats di situ, ada Robert Frost di situ, ada orang-orang besar yang hanya saya tahu dongengnya. Itu saya kira
Bapak yang membuat saya sangat berharga ya, dan tidak menyesal memilih puisi sebagai kegiatan itu. Nah itu yang saya kira dulu untuk pengantar sebegitu dulu lah. Waduh, terima kasih sekali. Terima kasih. Bagus sekali Pak Eka Budianta, dan kita bisa merasakan alur perkembangan Bapak dari usia yang sangat muda sampai menerima hadiah kiriman $18 tapi ongkosnya $200, tetapi nilai dari penghargaan itu yang tidak terbayarkan Bapak. Saya kira, dan saya nggak mimpi bahwa pada suatu hari kalau saya bisa tadi disebutkan bisa setara dengan Robert Frost, itu suatu penghormatan untuk Bapak, tetapi juga penghormatan untuk bahasa Indonesia. Karena dengan demikian bahasa Indonesia kini dikenal di seluruh dunia. Bapak dan juga kami sudah siap di sini Bapak. Museum Rekod Dunia Indonesia itu sudah akan menganugerahkan atas jasa Bapak terhadap sastra Indonesia. Dalam pakai Bapak tadi piagam penghargaan Museum Rekod Dunia Indonesia dianugerahkan atas rekor buku fisiografi. Nah ini nanti tolong Bapak jelaskan buku fisiografi dengan jumlah penulis terbanyak, dan ini belum pernah dilakukan oleh putra Indonesia manapun kecuali oleh yang kami hormati dan kami kagumi, kami hargai, yaitu yang satu-satunya Eka Budianta. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ya, jadi ini semoga menambah. Saya kira Bapak sudah begitu banyak memperoleh anugerah penghargaan. Nah, ini akan melengkapi ya piagam penghargaan yang Bapak terima, termasuk tadi yang $18 itu ya. Ini juga harganya dalam nilai rupiah itu tidak berarti, tetapi apa yang bisa kami berikan kepada Bapak Eka Budianta mewakili bangsa Indonesia dan mewakili bahasa Indonesia itu adalah kehormatan bukan untuk Bapak Eka Budianta, tapi kehormatan untuk kami semua. Tepuk tangan untuk Pak Eka Budianta. Terima kasih. Nah, Bapak Budianta, nah kami masih punya di sini tamu satu lagi, ya seharusnya masih ada satu lagi, yaitu Mas Awang Arifin. Itu seorang desainer yang istimewa sekali, tapi kebetulan beliau kemarin gerah dan beliau harus dirawat di Rumah Sakit Elizabeth di Semarang, sehingga beliau tidak bisa bergabung. Nah, tapi mari kita sambut coba teman-teman bagian teknik, Ibu Titi Hamzah. Ada? Ibu Titi Hamzah. Ibu bisa lihat kami? Ya. Aduh, kreatif barusan saya dengar suaranya. Iya. Nah, selamat sore Pak Jaya Suprana. Selamat sore Pak Eka Budianta, semuanya beliau-beliau yang saya kagumi. Apa kabar? Ibu Titi kenal Bapak Eka Budianta nggih? Nah, saya ini orangnya kan minderan. Takut. Mendengar cerita beliau, saya sangat mengagumi. Juga
Saya rasa saya jadi pengen baca lebih banyak nih. Kayaknya sudah lama nggak baca. Iya. Ya, Ibu Titi Hamzah, pertama terima kasih sekali Ibu telah berkenan menjadi narasumber sekaligus Anda bercerita, karena pada hari ini seperti juga halnya dengan Pak Eka Budihanta, Museum Rekor Dunia Indonesia akan mempersembahkan anugerah penghargaan kepada Dara Puspita. Karena Dara Puspita ini kami sudah teliti dan kami pelajari dengan para tokoh-tokoh seperti Eros Jarot, seperti Hari Simon, seperti Remi Silado, dan semua tokoh-tokoh musik nasional Indonesia ini. Kami mencari siapa yang berhak menerima anugerah tentang grup band pertama dengan semua anggotanya perempuan. Waktu itu kita cari, ya di mana ini anunya, bahkan saya juga punya seorang teman yang saudara, ya masih saudara saya di Melbourne, itu beliau yang nganjurkan. Itu Dara Puspita adalah grup band pertama dengan semua anggota perempuan. Nah, kemudian dengan susah payah kami mencari anggota-anggota Dara Puspita itu. Nah, kebetulan yang kita berhasil temukan adalah Ibu Titi Hamzah. Ibu Titi Hamzah, monggo sekarang tolong Anda kisahkan bagaimana Dara Puspita ini bisa menjadi kebanggaan bangsa Indonesia sebagai grup band pertama dengan semua anggotanya perempuan. Silakan, Ibu Titi Hamzah. Baik, terima kasih juga. Salam sejahtera buat semuanya yang ada di sini. Sebelumnya saya datang hadir di sini bersama Mbak Titi AR yang berada di Belanda. Beliau adalah band leader kami. Kemudian Mbak Lisa AR juga di Belanda, dan Susi Nander di Sidoarjo. Saya harap akan menampakkan dirinya ya, Susi Nander. Selain itu adalah Mas Ben Sleo yang pengamat musik, sahabat saya, yang beliau juga tadinya di majalah Aktuel yang sering berhubungan dengan kami, khususnya saya di Jakarta. Dan yang lebih penting lagi di sini, saya hadirkan Bapak Subronto Laras. Oh, yang kami panggil Mas Yonto. Nah, ini masih Bapak Subronto Laras adalah, boleh dikata beliau sangat peduli kepada kami. Beliau adalah manajer kami secara tidak langsung, dan beliaulah yang menjaga kami selama di Jakarta, beliau dan kawan-kawan. Tapi kembali lagi, saya tertarik dengan terkesan dengan Bapak tadi mengatakan bahwa Bapak Jaya Suprana sungguh peduli. Saya setuju, karena kepedulian itu indah. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas kepedulian Bapak terhadap kami. Nah, Dara Puspita dibangun pada tahun 1965. Yang sebelumnya saya belum bergabung. Saya masih di Surabaya. Kemudian kakak ini, saya anggap kakak, Mbak AR, Mbak Titi AR, Susi Nander, meminta saya untuk bergabung ke dalam Dara Puspita. Saya adalah anggota yang terbaru di Dara Puspita. Tapi bagaimana kalau saya mohon Mbak Titi AR sebagai band leader kami bicara, bagaimana Pak? Silakan. Agak gemeter loh saya nih. Habis saya dipanggil Bu Titi Hamzah, Mbak Titi Hamzah atau Titi Hamzah aja lah. Gitu. Yang Anda biasa ngadepi ribuan. Gimana kalau Mbak Titi AR? Silakan, Ibu. Mbak Titi AR. Mbak Titi AR.
Dengar Mbak? Gak ono ya? Iku gambari ono. Enggak ada. Suaranya mana? Baiklah, saya teruskan. Saya apa ya yang saya mesti ceritakan, Pak? Saya kan orangnya kan pasif, harus ditanya. Nanti kalau ngomong nggak berhenti-berhenti. Oke, saya pemain bass di Dara Puspita. Oh, pemain bass, ya. Ya. Tadinya saya lead gitar, tapi saya dipaksa oleh Mbak Titi RCS untuk bermain bass dan sekaligus nyanyi. Dan tenan itu. Saya ditantangin. Gengsi dong, sudah jauh-jauh dari Surabaya naik kereta api, sangu cuma 1.000 perak masing-masing personel. Kita nggak hidup mewah. Tujuan kita main musik itu. Nah, sampai di Jakarta, saya ingat kami mondok ya di budenya Mbak Titi AR. Kemudian kos begitu, pindah-pindah kos. Sampai akhirnya ada seorang pemuda, dia tampan dan saya rasa cukup berwibawa, tapi saya nggak naksir, gitu. Namanya Subronto Laras. Wah itu agak susah loh. Tidak naksir Subronto Laras itu susah loh Mbak. Gitu. Enggak, saya enggak. Mungkin beliau naksir saya nggak mau. Halo Mas Janto. Jadi beliau itu adalah kakak benar. Nah untuk saya ini gimana ya? Aku rasa ngomong. Tadi Mbak Titi nggak ada. Gimana kalau Mas Yonto yang lebih tahu deh jeroannya Dara Puspita? Saya perkenalkan lagi. Tadi susah. Saya ini jumping jack flash terus. Titi AR sebagai lead gitaris. Adiknya adalah Miss AR sebagai rhythm gitar. Suci Nander ada drums. Dan the best one is Titi Hamzah. Mas Yonto ngomong dong. Monggo. Ya. Enggak kerungu. Bagaimana? Mute-nya. Kok enggak denger? Ya oke, sekarang. Oke, Pak Jaya, selamat sore, apa kabar? Mana, saya nggak kelihatan Pak Brontonya. Hah? Ini udah. Anda bisa lihat saya Pak Bronto? Bisa lihat. Ya, Pak Brontosaurus. Monggo. Monggo, Pak Bronto. Ini sobat lama Pak Jaya. Senang sekali lihat Anda. Silakan. Ya, bukan buat kami cerita Dara Puspita itu fenomenal terus terang. Karena kami kebetulan kan ini anak-anak Cikini, anak-anak Menteng. Jadi kami besar di Menteng, di sekolah Cikini yang dibesarkan bersama dengan anak-anaknya Bung Karno. Jadi waktu itu putra-putranya Bu Fat itu sahabat kami yang kebetulan ya Mas Guntur juga sangat menekuni main musik waktu itu. Jadi itulah yang membuat kita dengan kelompok kami ya kebetulan ya anak-anak Menteng itu ada yang namanya mungkin Pak Jaya ingat kerontong tetap segar. Oh iya. Pirngadi. Ya. Ya itu Pak Bronto terlibat di situ juga. Ya Pak, putranya Pak Rudi Pirngadi itu pemain melodinya saya waktu kita bikin band. Lah Bapak main apa? Saya nyanyi sambil main gitar. Wah. Kurang Jadi kita mulai main band itu di SMP lah. Oke. Nah pada waktu kami SMP tadi kan Mbak Titi cerita kalau dia mulai terlibat langsung 65. Tapi sebetulnya Mbak Titi itu waktu tahun 65 persis G30S. Itu saya yang membawa Dara Puspita ke airport pada waktu G30S. Karena mereka harus bermain show di Thailand, Bangkok. Itu tahun 65. Jadi pas 1 Oktober itu mereka malamnya itu sudah mulai show di Bangkok. Dan itu karena bantuan Anda maka beliau bisa terbang ke Bangkok waktu itu kan? Sebetulnya nggak begitu juga. Jadi ada waktu itu ya orang-orang hobi musik ya.
kebetulan waktu itu adalah Kolonel Kusno dan yang kakaknya beliau itu yang kebetulan kepala perwakilan di Bangkok, Thailand. Nah, beliau sangat ingin istilahnya menjual Indonesia melalui musik gitu. Oh, Jadi terjadilah waktu itu mereka meninggalkan kita, saya yang antar ke airport untuk ke show waktu itu di Bangkok, Thailand. Nah, kalau bicara sebelumnya, saya itu sangat terkesan karena sebetulnya Dara Puspita ini dibawa oleh Kus Bersaudara waktu itu sebetulnya. oh, waduh, jadi antara pemusik ini saling membantu. Ya, Bagus sekali. Kus Bersaudara melihat ada potensi luar biasa. Ini anak-anak wanita semua, main musiknya bagus. Waktu ke Jakarta ya, saya ikut cari mereka gitu, pengen dengar juga. Jadi sempat dengar mereka latihan dan sebagainya dan bawa mereka ikut show. Nah, memang kaget waktu kita pertama ketemu, mereka yang namanya makan bakso aja, satu mangkok itu makannya berempat. Karena Saking nggak diet, punya duit. bukan karena diet, bukan diet. Bukan. Nggak ada duit gitu waktu itu. Nggak ada duit. Oke, Ya. lihat. Jadi barulah waktu itu kita bicara-bicara sama mereka karena kebetulan kita punya kelompok tetap segar yang punya instrumen dan sebagainya. Jadi kita tawarkan tuh untuk Dara Puspita bisa anytime latihan karena mereka nggak punya modal terus terang. Wow, wah. Bukan main. Dan Bagus bukan sekali. yang kebetulan saya bisa cerita juga, lepas daripada tahun 65 kebetulan saya dapat beasiswa ke Inggris. Nah, saya ke Inggris, tahu-tahu 2 tahun kemudian itu yang namanya Dara Puspita muncul di Jerman. Wih. Dan waktu itu Anda di Inggris dengar? Saya di Inggris mahasiswa kan. Iya. Dan kita juga anak-anak Indonesia kan memang jago main musik semua. Jadi di Jerman juga, ya Pak Jaya tahu lah di Jerman. Yang main musik kan anak-anak Indonesia semua tuh. Iya. Nah, tahu-tahu ada kelompok wanita Dara Puspita main di klub di Aachen waktu itu. Waduh, bukan main. Dan Jadi saya kaget. Pak Bronton nonton? Ya, saya spesial datang. Kenapa? Kagetnya kenapa? Karena yang bawa mereka, yang mimpin mereka itu kebetulan ayah saya. Yang waktu itu udah mulai pensiun, dia nggak ada kerjaan, dia hobi juga. Akhirnya jadi kayak manajer lah yang ngatur. Karena kan mesti bahasa Jerman, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Sampai pada waktu itu ya Dara Puspita dari dari Jerman pindah ke Inggris dan sempat recording di Inggris. Recording di Inggris? Iya, betul. Wah, kayak Beatles kan ya? Oh. Iya, cuma ya saya sering ngomelin anak Dara Puspita, ini kan cewek semua. Semua naksirnya cowok bule gitu, nggak ada orang Indonesia. Gitu. Makanya yang 2 itu nyantel di Belanda itu kan adik kakak, Titi AR sama Lis AR itu menikah sama orang Belanda. Nah, yang pulang waktu itu dari Inggris, ya si Titi Hamzah dengan Susi. Ya. Nah, dua-duanya menikah ya syukur alhamdulillah sama orang Indonesia. Ya, kok syukur alhamdulillah. Tapi buat saya fenomenal. Okay. Itu yang namanya Dara Puspita, buat saya sih is a legend gitu. Karena sebelum mereka show sama saya bawa kemana-mana, itu pada waktu itu lagi papasan perang. Pak Jaya ingat kan? Kita waktu itu konfrontasi dengan Malaysia. Oke. Jadi sering kita ke perbatasan menghibur tentara kita yang sedang bertugas. Nah itu nggak habis-habis mainnya. Terus main itu yang namanya uang aja, uang tas itu nggak cukup waktu itu. Yang namanya bass drum, kalau Pak Jaya tahu, bass drum yang gede itu, buka isinya itu uang semua tuh kalau pulang. Habis show. Bukan main. Ya, small story tapi menurut saya luar biasa. Ya. Buat saya sangat fenomenal. Anda sebagai seorang pemusik,
ya tentu Anda punya alasan untuk bahwa Anda kagum kepada Dara Puspita, bahkan Anda menggunakan istilah legend. Apa alasan Anda? Kecuali memang karena beliau perempuan dan juga mereka demikian bersemangat, dan ya kecuali yang dua menikah sama itu bukan orang Indonesia, tapi kan yang dua syukur alhamdulillah menurut Anda. Oke. Tapi tanpa itu semua, musiknya bagaimana menurut ya justru itu improvisasi ya. Ini kan classical band ya, 3 pemain bass gitar, 2 gitar sama drum. Nah, tapi mereka sangat bisa menciptakan lagu-lagunya yang sangat menarik menurut saya. Dan itu menurut saya luar biasa. Jadi kalau ingat lagu Surabaya segala macam. Oh iya, itu sangat fenomenal. Itu ya sudah minta ampun kalau itu. Di Belanda itu terkenalnya bukan main, bukan Surabaya itu. Ya, dan yang hebatnya lagi Pak Jaya, mereka ini ya saya bilang legend gitu ya. Yeah. Karena memang mereka punya fighting spirit untuk bisa berkiprah di musik itu luar biasa menurut saya. And that is something lah yang menurut saya, makanya waktu itu mimpi untuk bisa berhasil di Inggris waktu rekaman itu saya harapkan sekali. Cuma sayangnya waktu itu manajernya yang manage itu orang Inggris yang mungkin nggak ngerti they can sell Indonesia gitu. Sehingga pada waktu itu kalau nggak salah nama diganti dan lain sebagainya. Waduh, ya, saya mengerti. Sayang kalau waktu itu dipertahankan aja, ya. Karena waktu itu di Inggris itu yang namanya mahasiswa bukan Indonesia ya, tapi yang namanya mahasiswa Malaysia itu banyak itu di situ. Semuanya sekolahnya di Inggris. Jadi mereka sebetulnya menjadi cikal bakal kita gitu, untuk bisa memasarkan Dara Puspita. Ya sayangnya buyar. Kembali lagi ya itu namanya anak gadis, wanita, dilirik sama orang bule pada nggak tahan semua, gimana? Padahal Anda juga naksir ya, cuma Anda nggak diterima ya. Oh, nggak ada yang mau sama saya, Pak. Nah, itu. Dan bukan yang satu yang juga buat saya berkesan, karena pada waktu saya sekolah ke Inggris segala macam, mereka tinggal di rumah saya. Di Jalan Bonang yang di Menteng yang sekarang saya tinggalin itu, mereka sempat tinggal di situ, mereka berempat. Bukan. Maka tadi Mbak Titi Hamzah mengatakan Anda itu ya tidak unforgettable untuk tanpa Anda Dara Puspita ini tentu tidak bisa seperti sekarang ini ya, tidak menjadi legend. Maka Anda adalah the maker of legend. Wah, nggak betul. itu terlampau hebat. Anda sendiri kan legend, karena itu Anda nggak usah bantah saya karena saya tahu bagaimana peran Anda dalam otomotif. Iya, Pak. Nah, lain kali ya Pak, kita wawancara tentang industri otomotif, ya. Oh, boleh. Ya nanti ya. Nah, begini, saya kira apakah Mbak Titi AR sudah bisa bergabung? Atau Mbak Liz AR? Atau Mbak Susinanda? Bagaimana? Mbak Liz. Oke. Mbak Liz, silakan. Ini Mbak Liz, silakan. Ya, selamat sore. Mbak Liz. Tadi yang ceritakan sama Bapak Subrantolaras itu semua sudah keluar semua. Tapi memang
kita ini bodohnya hanya nekat dari dulu. Wow. Nggak punya uang, tapi kita berangkat ke Jakarta. Wow. Karena kita juga nekat untuk hobi kita sebenarnya. Iya. Jadi sebetulnya Dara Puspita ini sama Bisa. seperti Bung Karno dan Bung Hatta. Yaitu Ceritanya sudah Pak Subronto Lara sudah terangkan semua. Jadi saya berterima kasih sama Yonto. Ya, Mas Yonto. Atas penerangannya. Oke, ya Pak Bronto itu Anda Ya, dapat ucapan benar. terima kasih. Sangat suaranya hilang. Iya, ya maaf ini. Ya, terima kasih, Sin. terima kasih. Nah, itu beliau datang. Nah, Nggak ada suara, Pak. Sekarang udah jadi orang Belanda, ngomong Subronto Laras saja susah. Udah, Mas Yonto aja. aduh. Ya, terima kasih banyak. Oke, nah ya karena Enggak, gangguan jarak atau bagaimana maka Mbak Liz, terima kasih sekali Ibu Liz. Ya, Anda saya lihat di sini ada pemegang ritme gitar dan vokal. Ya, sekarang baru mulai. Nah, itu dia. Ya, Oke, ya. Nah, apakah kami bukan sama orang Belanda, orang Indo. halo? Oke. Bagaimana THR? THR ngomong. Ya. Nah, Ya, terima kasih. ya Ibu. sama-sama. Terima kasih. Ya. Sekarang kami Ya. apakah Mbak Titi AR Benar, ya. atau Mbak Titi AR ada? Terima kasih banyak. Ya, Terima kasih. Oke, ya. Atau sementara kita kembali dulu ke Mbak Titi Hamzah. Silakan, Mbak Titi Hamzah. Halo, Mbak Titi. Di unmute, unmute. Oke, oke, sudah. Nah, ya keluar, Mbak. Oh iya ya, saya di Silakan. sebelahnya Pak Ya. Jaya. Gimana? Silakan. Kita ditanya dong. Itu ada Kenapa? Mbak Titi AR juga di situ. Mbak Titi AR-nya bagaimana ini? Apakah bisa ngomong nggak? Ya udah, oke. nggak bisa? Silakan. Jadi begini. Pertama kita berangkat itu bulan Juli tahun 1968 dari Jakarta. Yang pertama kami singgahi adalah Teheran. Kami bermain 3 bulan di Monte Carlo Club. Wah, Monte Carlo. Monte Carlo Club. Ya, tapi di Teheran. Dan bersyukur kami diundang oleh Syahiran untuk penobatan putranya, putra mahkota. Syahiran. Ya. Syahiran. Ya. Ya ampun. Ya. Pahlevi. Yes, ya. Ampun. Wah. Ampun, saya juga ampun. Ampun kalau itu ampun ya. Ya. You are legend, itu betul legend. Buat main di istana beliau aja, minyak wangi saya sampai habis disemprotin semuanya. Diperiksa. Putranya, putra mahkota waktu itu masih kecil ya. Dan beliau Syairan sangat menggemari sebuah lagu kami. Karena sebelumnya kami juga muncul di TV dengan lagu yang sama. Dan waktu kami menyanyi di istana, beliau minta, please, kakak toa, apa ya? Oh, burung kakak tua. Jadi
semuanya bilang Kakatoa, Kakatoa. Jadi sangat berkesan ya. Wah, keren, keren. Iya, iya, iya. Itu dari bulan Juli, Agustus, September. Kita pindah menuju Jerman. Wow. Jerman pertama di Köln. Oke. Kami berdomisili. Dan dari situ itu permanent address kami waktu itu. Dan baru menginjak di sana itu spring ya, ya autumn kalau nggak salah. Dan desonnya setengah mati. Kami merasakan udara yang dingin, terus melihat salju, aduh, pokoknya deso banget loh. Dan tapi tetap kami hampir saben malam keliling untuk main ada di clubs, ada di dancing hall, ada kalanya di show-show, konser-konser juga. Dan itu cuma seminggu sekali kami libur. Kami di bawah naungan promotor Wilhelm Boots. Nah, itu tahun 60 sampai 69 ya. Tapi kami tidak lama karena Wilhelm Boots Production merencanakan kami akan keliling ke seluruh daratan Eropa. Hanya pada saat itu tiba-tiba ada promotor dari Cine Europe, dari Little Kings and Partners ya, yang berdomisili di London, sangat tertarik pada kami. Dan sudahlah, kami tinggalkan alat-alat musik semuanya, kami kabur. Karena apa? Itu kegeeran kan. Kami kayak apa? Si pungguk merindukan bulan. Pengen main sama The Beatles. Iya, karena di Inggris kan, oke. Iya. Pertama bukan, sampai kalau menurut saya itu bukan pungguk menunjukkan bulan, itu malah kebalik. Beatlesnya yang kepengen main sama piano. Puspita. Ya, sampai kami berapa lama di sana belum pernah ketemu Beatles kecuali lewat Abbey Road atau ketemu beberapa grup band. Nah, sampai di airport di Inggris, di London, kami dilarang masuk, tertahan beberapa jam karena kami tidak diperkenankan untuk masuk pada union artist sementara. Akhirnya diurus sedemikian rupa, akhirnya kami masuk ke union artist British agency, baru diakui. Permanent address kami di London, di dekat King's Road, yang cukup mewah. Kita ya, saya nggak tahu gimana yang bayar mereka pastinya ya. Kami kayaknya tidak melihat uang, tidak how much berapa banyak uang yang akan kami terima, itu kami nggak berpikir situ, cuma main musik aja. Nah, permanent address kami di situ, tapi kita tur ke seluruh daratan Eropa, ke Perancis, ke Spanyol, ke Monte Carlo, ke kemana-mana. Itu kurang lebih hampir 4 tahun gitu. Sementara itu dulu, sementara orang tua kita di Indonesia sudah mencak-mencak suruh pulang. Sementara padahal kita masih harus di program untuk 2 tahun berikutnya kami akan menuju daratan Amerika. Yang menarik, salah satu manajer kami yang berempat, salah satunya adalah Colin Johnson, salah satu manajer dari The Beatles. Tapi kami nggak pernah ketemu The Beatles, kecuali waktu kami main di Liverpool, waktu itu panen anggur, ada spanduk besar-besar, "Welcome back home, The Beatles from Indonesia." Oh, jadi waktu itu ada. Bagaimana Pak? Jadi Beatles waktu itu kembali ke Liverpool. Bukan. Jadi kami dapat undangan dari Liverpool bahwa di situ ada pesta anggur, di panen anggur apa something like that. Terus di situ ada spanduk besar, "Welcome back home, The Beatles from Indonesia." Loh, The Beatles from Indonesia. Ya. Ciki, Taki, Susi, and Liz. Nah, sayangnya bukan Dara Puspita karena
kami tadinya kan Flower Girls. Akhirnya kok susah Darah Puspita, terus Fragrant Flowers atau Editor Fat, tokoh jazz di London, berubah nama kami menjadi Tiki Taki, Susie and Liz. Dan kami sempat membuat 2 singles. Cuma sayangnya belum nasib kami karena kita nggak konsentrasi di situ karena kita masih sibuk ngamen. Kami juga membuat 1 single di Den Haag. Ya, bukan main. Wah, hebat sekali. Nah, kalau boleh ini atas permintaan dari publik, riwayatnya lagu Surabaya. Oke. Surabaya itu kok saya seperti Mas Contoh bilang alhamdulillah, tapi nggak tepat kalau saya katakan alhamdulillah. Dipikir itu ciptaan Darah Puspita. Padahal sebetulnya jujur yang saya pernah dengar, lagu Surabaya itu aslinya diciptakan oleh Bapak Rahman atau Ar-Rahman, orang tua dari pencipta lagu Surabaya, penyadur lagu Surabaya. Lagu tersebut aslinya berjudul Keroncong Bintang Surabaya yang diciptakan pada tahun 1928 berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Wow. Nah, oleh putranya disadur menjadi lagu Surabaya. Ketika kami rekaman di Dimita bulan Januari 1966, Om Rahman mengatakan kepada kami, menawarkan, kalian mau nggak nyanyi lagu Surabaya? Kami mendengar. Itu rekamannya jam 1 malam sampai jam 7 di Dimita Recording Company. Kami mendengar, nggak mau kalian harus itu nyanyiin ini iramanya Lenso. Lenso itu penggemar kegemaran Presiden Bapak Soekarno. Terus saya nyeletuk, Pak Soekarno nggak suka kita kok. Habis kita katanya nggak tingkok gitu. Udahlah, anak-anak ngikut aja. Akhirnya kita dengan cemberut kita nyanyikan lagu itu, lagu Surabaya. Tapi tidak disangka lagu Surabaya yang membawa kami ke atas. Demikian. Ya, terus terang Bu, saya itu punya saudara yang sekarang tinggal di Melbourne. Namanya Bapak Burhan Kristianto. Beliau itu yang tergila-gila kepada Darah Puspita sampai dia itu marah-marah ke saya, kenapa kok Darah Puspita nggak diundang itu. Wah, beliau marah-marah. Maka demi menghindari keamarah beliau, maka saya cari Darah Puspita itu. Nah, untung waktu itu dibantu oleh Mas Eros dan lain-lain itu akhirnya kita berhasil, tapi yang berhasil ketemu adalah Mbak Titi Hamzah, karena Anda berada di Jakarta, ya di sini tuh. Nah, cuma yang mungkin pertanyaan yang satu lagi, kenapa Anda kan ada di Inggris, ada di Belanda, dan Anda punya kesempatan untuk itu Subronto Laras itu, kenapa kok Anda nggak menggunakan kesempatan itu untuk naksir Subronto Laras? Saya nggak pernah bisa jatuh cinta, Pak. Wah. Mana mungkin seniman itu sempat jatuh cinta? Bisanya cuma menjatuhkan korban. Ya udah. Oke. Ya. Pak Eka Budianta, Anda masih ikut kita? Masih ada Pak Eka Budianta? Ya, masih. Pak Eka Budianta, ya, mohon komentar Anda sebagai tokoh sastrawan. Wah, Surabaya, oh Surabaya, oh Surabaya, kota kenangan, itu lagu wajib saya itu, luar biasa. Dan Mbak Liz ya memang penuh sederhana dan komen yang bisa dikatakan prestasinya itu luar biasa pada zaman itu. Dan saya mendengar ada selentingan juga bahwa Bung Karno itu nggak suka ada dengan segala macam jingkrak-jingkraknya itu, tapi tetap aja jingkrak tidak di dalam negeri, di luar negeri bahkan saya dengar hari ini di muka Syah Iran itu luar biasa itu, dan itu prestasi yang tidak bisa dibantah adalah Darah Puspita itu kelompok
perempuan pemusik pertama Indonesia, saya kira, yang semuanya. Dulunya 14 ya, tinggal 4 itu. Itu saya kira harus dihargai setinggi-tingginya. Terima kasih, saya bangga di hari ini ditemukan dengan Dara Puspita yang saya Terima kasih Pak Eka dan Mbak Titi ucapan Hamzah luar biasa. Pak Eka, sabda Anda tadi itu menyebabkan Museum Rekor Dunia Indonesia makin mantap. Hari ini di samping kita dapat kehormatan bisa memberi penghargaan kepada Bapak Eka Budianta. Fisiografi, tolong dijelaskan dulu. Fisiografi itu apa, Iya. Pak? Ini buku ini namanya Fisiografi. Fisiografi itu pandangan ya, satu cita-cita yang dihimpun oleh Arswendo Atmowiloto, mengumpulkan teman-teman saya, terkumpul 115 orang dari 6 negara atau 7 negara gitu, dan mereka ngomong baik-baik semua tentang saya ini. Nah, saya ingat memang Pak Jaya sudah mengusulkan pada waktu makan malam itu, oh ini rekor ini. Iya, betul. Ya, saya bilang jangan nanti dimarahin. Gimana orang saya dianggap memanfaatkan teman-teman, malu saya. Dan memang saya nggak berani. Tapi sekarang Arswendo sudah meninggal. Saya berpikir, dan juga nulis yang besar-besar di sini, ibu saya sudah tidak ada lagi. Ya, waktu itu kalau tahu dikasih hadiah Pak Jaya, ini piye toh? Ini jadi mau dijual apa gitu orang-orang ini? Maksudnya tulus memberi apa hadiah gitu. Itu kakaknya Ibu Halida yang ada di sini ini juga Ibu Mutia Hatta, itu menteri loh, menulis 5 halaman di sini. Wah, Pak Emil Salim itu menulis berapa belas halaman. Ada menteri termasuk Ibu Mutia Hatta. Padahal teman-teman yang lain itu dimintain juga nggak mau. Tapi Ibu Mutia karena pernah mengajar saya dan lain-lain itu menulis panjang. Tapi supaya tidak terlalu banyak ya pujian, isinya seperti apa itu yang saya ingin bagi. Ada di sini dimuat kartu-kartu puisi saya. Dulu ada beberapa puisi saya yang menjadi kartu lebaran, menjadi kartu simpati sosial gitu. Ada satu contoh yang saya ingat itu yang paling populer itu adalah puisi yang beberapa kali dimuat di majalah Tempo di Jakarta, di Jogja, dan mana-mana itu, yang bunyinya sangat sederhana. Bisa Bapak baca? Itu gini, burung ini punya adik, kakak, ayah dan ibu yang sangat mencintainya. Tetapi sejak siul terakhir di pagi itu, dia tak pernah pulang. 1 halaman penuh di majalah itu diberi bangkai burung yang mati dan senapan angin di sampingnya. Itu salah satu puisi saya, puisi sosial yang paling laku. Di buku ini dimuat satu puisi sosial lain yang sangat sederhana juga tentang Jakarta. Nanti kalau semua habis, tinggal gema suara kami melayang di angkasa, di zaman yang lain, di tempat yang lain, Jakarta akan jadi nama burung, nama bunga, nama persahabatan dan kesetiaan, nama keberanian menerima dan mencintai, nama harapan orang-orang papa yang tak pernah mengeluh dan tidak menangis, memerankan fragmen hidupnya yang fana. Ini seperti kartunya. Ya, dulu orang jual kartu-kartu puisi itu laku. Saya bawa ke Brunei, orang Brunei itu wah diborong semua. Saya bawa ke Kuala Lumpur, di mana-mana juga begitu. Ya sekarang saya tidak tahu apakah ada, tapi sekarang ini cucu saya sendiri mengatakan, udahlah, grandpa stop writing poem, everybody are poets. Semua orang sudah jadi penyair sekarang. Jadi kita semua bersyukur karena kecintaan bangsa Indonesia, terutama di masa pandemi ini, itu meledak, Pak. Kesukaan orang menulis luar biasa. Selama 12 bulan terakhir, hampir 13 bulan ini, saya diajak nulis buku-buku yang bersama itu sampai 40 judul. Iya.
ada buku yang dapat rekor dunia juga dari Pak Jaya itu, yang corona itu, kemanusiaan di masa corona. Iya. Saya menulis di situ tentang covidologi. Jadi bagaimana secara linguistik ilmu COVID itu didekati dan disebarluaskan baik secara keliru maupun secara salah. Dan saya bangga Pak Jaya, pertemuan kita kan kembali di situ. Jadi tahun lalu ketika buku itu mendapat rekor muri sebagai buku multidisiplin yang paling lengkap untuk mendekati corona itu, Pak Jaya mengundang untuk Zoom begini. Terus saya mengatakan, Pak Jaya ingat nggak dulu 15 tahun yang lalu, tahun 2006, itu Pak Jaya mengajak saya makan malam di sana dan mengatakan, dan mohon maaf hari ini saya baru menyadari bahwa nggak salah seharusnya kalau Pak Jaya ini menghargai itu, karena memang setelah 15 tahun itu nggak ada yang mirip-mirip fisiografi ini. Itu, dan fisiografi yang seperti saya katakan tadi, ya antara lain seperti itu. Tapi ada satu penutup ya yang saya ingin katakan, sepertinya inti dari buku ini. Ini ada satu tulisan saya pendek di halaman 223. Mengapa orang berteriak tolong, atau pergi, atau air, atau becak, atau cukup, sudah. Karena mereka pikir yang paling penting pada saat berteriak itulah yang paling penting dalam hidupnya yang dirasakan. Jadi pada waktu kita berseru-seru, haleluya, Allahu Akbar, Amitabha, dan seterusnya, pada saat itu kita menyatakan tidak ada yang lebih penting daripada yang kita serukan. Seruan itulah yang terindah. Sekarang, apakah yang ingin saya jeritkan atau kita bisikkan apabila dipaksa harus menyatakan sesuatu? Saya akan mengatakan pagi tanpa batas. Saya ingin menyampaikan pesan bahwa yang paling penting saat ini adalah pagi. Pagi dan pagi. Saya ingin mendapatkan pagi yang tanpa batas. Hidup yang senantiasa segar. Bumi yang senantiasa sejuk. Dengan matahari yang selalu memancar. Terima kasih atas pagi yang indah yang telah saya terima dalam hidup ini. Itu. Jadi ini adalah kenangan pagi, Pak, waktu saya masih muda sekali. Dan terima kasih. Terima kasih Bapak Eka penghargaan. Budianta. Terima Jadi kasih. ini adalah pertemuan yang sangat-sangat berkesan bagi Museum Rekor Dunia Indonesia. Indonesia diperkenankan untuk berjumpa dengan dua tokoh budayawan Nusantara yang benar-benar layak dibanggakan. Nah, tadi karena sudah mendapat pengakuan dari Bapak Eka Budianta dan juga dari Pak Subronto Laras bahwa Darapusita memang legend, maka ini Ibu Titi Hamzah, Mbak Titi AR, Mbak Lis AR, dan Mbak Susi Nander Museum Rekor Dunia Indonesia akan segera memaklumatkan rekor terbaru hari ini. Tadi setelah Pak Eka Budianta, ini adalah atas rekor grup band pertama dengan semua anggotanya perempuan di Persada Nusantara ini dianugerahkan kepada yang kita banggakan, yaitu Darapuspita. Tepuk tangan. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Eka Budianta, Bapak Subronto Laras, dan ibu-ibu yang sangat kami hormati, Ibu Titi Hamzah, Ibu Titi AR,
Ibu Liz AR, dan Ibu Susi Nander. Kami menyampaikan atas nama bangsa Indonesia, terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas apa yang telah Anda semua persembahkan kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Merdeka!